Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Laili Marhamah, nomor induk mahasiswa 18130012, program studi D3 Formasi semester 4 Universitas Kadir Bangsa Palembang. Baiklah, pada video kali ini saya akan melakukan praktikum sederhana mengenai pengamatan reaksi redoks pada buah apel. Praktikum kali ini bertujuan untuk mengetahui reaksi reduksi yang terjadi pada buah apel dan pengaruh perasan air jeruk, air garam, dan air biasa pada reaksi reduksi. Adapun alat dan bahan pada praktikum sederhana kali ini adalah apel, air biasa, air garam, dan jeruk. Ada 1 buah piring, sendok, dan pisau. Baik, langkah pertama yang akan dilakukan adalah potong apel menjadi 4 bagian. Di sini kita sudah mempunyai 4 buah apel. Kemudian sebut saja ini apel 1, apel 2, apel 3, dan apel 4. Apel 1 kita masukkan ke dalam perasan air jeruk nipis. Apel 2 kita masukkan ke dalam air garam. Apel 3 kita masukkan ke dalam air biasa. Dan apel terakhir kita biarkan saja tanpa dimasukkan ke dalam air. Diamkan selama 30 menit dan lihat apel yang mana yang mengalami perubahan reaksi oksidasi. A few moments later. Keluarkan apel pada air jeruk, air garam, dan air biasa. Ini reaksi redoks. Pada menit ke-10 saja dia sudah mengalami reaksi redoks. Reaksi redoks yang terjadi pada buah apel yang dibiarkan di tempat terbuka adalah perubahan warna menjadi warna kecoklatan. Sama halnya dengan apel yang tidak mendapat perlakuan apapun atau dibiarkan di tempat terbuka. Apel yang direndam dalam air biasa juga terjadi reaksi redoks, hanya saja warnanya tidak begitu mencolok seperti apel yang dibiarkan di tempat terbuka, dan apel ini agak sedikit lama terjadi reaksi redoksnya. Seperti apel yang dibiarkan di tempat terbuka, di menit ke-10 dia sudah mengalami reaksi reduksi, sedangkan apel yang dibiarkan di dalam air biasa pada menit ke-20 baru mengalami reaksi reduksi. Selanjutnya, apel yang dibiarkan di dalam rendaman air jeruk nipis tidak mengalami reaksi oksidasi seperti apel yang dibiarkan di rendaman air biasa dan dibiarkan di tempat terbuka. Apel yang tidak mengalami reaksi oksidasi tidak memiliki perubahan warna. Warnanya sama saja seperti apel segar lainnya atau apel yang baru dipotong. Yang terakhir, apel yang dibiarkan di dalam rendaman air garam tidak mengalami reaksi oksidasi seperti apel yang dibiarkan di dalam air biasa dan dibiarkan di tempat terbuka. Apel yang dibiarkan dalam rendaman air garam warnanya sedikit lebih bersih dibanding apel yang dibiarkan di dalam rendaman air jeruk. Perbedaannya sangat jelas. Ini apel yang dibiarkan di ruangan terbuka, ini apel yang dibiarkan di dalam rendaman air biasa, ini apel yang di dalam rendaman air garam, dan ini apel yang di dalam rendaman air jeruk.
Perubahan warna yang terjadi pada apel membuktikan terjadinya proses reaksi oksidasi. Perubahan warna ini terjadi dikarenakan apel memiliki zat fenol dan enzim fenolase. Ketika kita memotong apel warna putih yang kita lihat merupakan zat fenol, lalu ketika kita mendiamkan apel di ruangan terbuka, enzim fenolatase akan bereaksi dengan oksigen yang menyebabkan zat fenol berubah menjadi melamin yang berwarna kecoklatan. Potongan apel yang direndam air biasa warnanya berubah kecoklatan karena proses oksidasi tetap terjadi pada potongan apel ini karena air biasa tidak mencegah terjadinya oksidasi. Potongan apel yang direndam air garam tidak mengalami perubahan warna dikarenakan garam merupakan pengawet alami mencegah terjadinya proses oksidasi. Potongan apel yang direndam air jeruk tidak mengalami perubahan warna. Air jeruk mencegah oksidasi karena mengandung asam sitrat, yang merupakan antioksidan yang efektif. Potongan apel yang hanya dibiarkan di ruangan terbuka, setelah dipotong, enzim fenolase dan oksigennya secara langsung merubah zat fenol menjadi zat melamin sehingga berubah kecoklatan. Kesimpulan: apel yang sudah dipotong akan mengalami proses oksidasi yang ditandai perubahan warna pada apel. Hal ini dikarenakan zat fenol berwarna putih atau berubah menjadi zat melamin atau kecoklatan. Ketika enzim fenolase yang ada pada apel bereaksi dengan oksigen. Kedua, air garam dan air jeruk dapat mencegah terjadinya proses oksidasi, sedangkan air biasa tidak dapat mencegah terjadinya proses oksidasi. Baik, itulah sekilas penjelasan mengenai praktikum pengamatan reaksi redoks yang terjadi pada buah apel. Apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan.